Papa tadi habis dari kantor polisi. Papa tanya update perkembangan pencarian Rena. Tapi belum ada kabar lagi. Terus ya Papa beli beberapa barang untuk kamu. Ada buah-buahan, ada sawo, ada lemon, ada anggur. Papa Terus belanja sendiri. iya Papa belanja sendiri. Terus Papa beli ini buat. Oh, kamu hati-hati ya. Biar aja aku bukain dulu pintunya. Kamu tuh kenapa sih? Ya takut kamu kenapa-napa. Kan lagi. Pak? Kok Papa kesini, Pak? Papa nggak tenang. Lebih baik Papa kesini dulu, lihat kamu, nganterin kamu sampai rumah ya. Pak, aku baik-baik aja, Pak. Ayo, ayo. Yaudah, yuk, kita masuk yuk. Pak, mau dibuatin minum, kopi atau teh? Nggak usah. Papa paling cuma sebentar kok. Habis ini Papa pulang. Ya. Udah kamu istirahat deh. Makanya nggak apa-apa, Pak. Aku tinggal kabar. Nggak apa-apa. Udah nanti masalah minum papa biar aku yang siapin, Sa. Ya, kamu istirahat aja dulu. Yaudah, yuk sayang yuk. Nggak apa-apa, saya sendiri aja. Nah, mendingan dianterin sama Devan. Nanti kalau kamu naik tangga jatuh, pas pusing lagi ntar gimana? Udah, dianterin sama Devan ya. Yuk sayang yuk. Sebentar ya, Pak. Ya. Ya, sini dulu. Nih, kamu langsung baringan aja ya. Udah. Saya aja sendiri ya. Kamu butuh apa? Minum? Cemilan? Nggak usah. Nanti kalau perlu apa-apa, saya sendiri ambil. Kamu nggak usah repot-repot. Mau mending temenin Papa, Ki. Nggak enak ditinggal lama-lama. Ya udah, aku temenin papa dulu ya. Kamu kalau ada perlu, teriak aja, ya. Setelah aku muntah-muntah tadi, mendadak sikap orang-orang di sekitar aku jadi aneh. Devan juga kenapa jadi berlebihan. Van, Elsa udah tidur. Tadi sih udah berbaring pak. Ya mudah-mudahan aja segera tidur ya. Van, besok coba kamu beli test pack deh. Ya. Iya pak. Tes pack. Jadi mereka kira kalau aku hamil. Apa jangan-jangan aku hamil? Kalau aku hamil, berarti ini anaknya Devan. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau hamil anak Devan. Kenapa Rena nggak gedor-gedor pintu kamar mandi ya? Aku juga nggak dengar dia teriak-teriak minta tolong. Jangan-jangan dia pasti udah pingsan di kamar mandi. Rasain. Mending aku cek dulu aja deh. Buat mastiin kondisi anak itu di kamar mandi, apakah dia baik-baik aja atau tidak. Kalau dia masih di kamar mandi, terus pingsan, teriak-teriak, biarin aja. Rena. Apa dia
kenapa bersama Rena, terus pokoknya sedetail mungkin tentang perempuan ini. Karena kalau kita tahu siapa dia sebenarnya, hopefully kita bisa menemukan Rena dengan cepat. Ini kunci nih, karena dia bersama Rena terus, ya kan? Baik, Bu. Saya juga prihatin. Saya kasihan sama Nino. Dia berusaha menolong Rena, malah dia mengalami kecelakaan. Terus gimana kondisi Nino sekarang? Insya Allah kondisinya baik-baik aja, Bu. Pannya juga cerita kalau luka dari tabrakannya tidak terlalu parah. Ya, kita doain aja semoga Pak Nino lekas sembuh dan Rena cepat ditemukan sama kita. Iya. Syukurlah jadi nggak terlalu parah ya. Betul, Bu. Terus dia di mana sekarang? Udah kembali ke Jakarta atau masih pengobatan di mana? Ya, sekarang ini Pak Nino sedang mencari informasi tentang taksi yang ditumpangi oleh Rena dan perempuan itu. Tapi sayangnya memang sampai sekarang belum ada titik terang soal itu, Bu. Ya. Saya juga minta maaf nih, saya nggak bisa banyak menolong kalian, ikut mencari karena lihat aja sekarang kondisi saya, kakinya masih belum benar, malah sekarang pakai tongkat. Saya minta maaf ya. Nggak apa-apa, Bu. Saya mendoakan semoga Ibu lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali, Bu. Amin, amin. Terima kasih atas doanya. Betul, Bu. Thank you. Aduh, aku simpan di mana sih? Astaga, ternyata ini plastiknya. Udah habis lagi. Aku harus minta Devan kirimin yang baru. Sekalian tanya sama Devan, apa Elsa beneran hamil apa enggak. Saya masih di rumah, saya nggak bisa kemana-mana. Ngapain pagi-pagi nelfon saya? Apa bener Elsa hamil? Kamu tahu dari mana soal itu? Ya, semalam saya dengar kalau di bawah tuh banyak kasak kusuk. Karena Elsa muntah-muntah, jadi dibilang hamil. Bener apa enggak? Saya juga belum tahu pasti. Memangnya kenapa? Dengar ya, Fat. Jangan sampai karena kehamilannya Elsa, kalau dia memang bener hamil, itu jadi bikin kamu lupain balas dendam mama kamu sama keluarga Pondok Pelita. Jadi kamu nelfon saya cuma untuk bertanya soal itu? Enggak sih, sebenarnya saya mau minta kamu kirimin racun yang baru buat Mbak Rosa. Karena racun yang lama itu udah habis. Kasihan Tante Rosa. Saat ini Reina masih hilang. Kalau Tante Rosa terus diracun sama Arumi, pasti fisik dan mentalnya semakin drop. Van. Halo? Kok diam? Kenapa kamu gak mau ngirimin racun itu buat saya? Kamu inget ya, saat ini Pondok Pelita itu lagi terguncang. Jangan sampai itu semua bikin kamu lemah. Dan juga gara-gara kalau Elsa beneran hamil. Kamu gak usah khawatir. Nanti saya akan suruh orang kasih racun itu ke kamu. Saya tunggu. Saya mau racunnya dikirim hari ini juga. Sebenarnya aku gak tega melihat Tante Rosa sakit. Karena diracuni terus-menerus oleh Arumi. Mulai hari ini, Tante angkat kamu menjadi CEO di Maharatu dan Tante akan infokan ke seluruh jajaran direksi dan juga karyawan di Maharatu bahwa mulai hari ini kamulah CEO di Maharatu. Ya. Kebaikan Tante Rosa dan keluarga Pondok Pelita benar-benar membuat aku nyaman. Aku gak bisa membayangkan betapa sedihnya Rena kalau saat Rena pulang, tiba-tiba dia melihat omanya sudah tiada. Enggak. Aku gak boleh melakukan ini. Aku memang harus membalaskan dendam mama. Tapi bukan begini caranya. Bukan sekarang saatnya. Biar gimana pun, aku masih punya hati. Halo? Enggak. Kamu ke tempat saya sekarang. Ada yang mau saya kasihin. Nelfon siapa? Elsa di sini dari kapan ya? Jangan-jangan
sejak aku ditelepon sama Arumi. Kenapa kamu kok diem aja? Kayak panik gini? Kenapa? Enggak, Kak. Tadi aku nelfon ini, orang galon, soalnya galon kita habis. Aku minta dia untuk datang sekarang, biar diurusin. Kamu dari tadi di sini? Iya. Kenapa? Tapi mudah-mudahan aja Elsa nggak dengar obrolan aku dengan Arumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Tante, ada yang sakit nggak? Enggak sih, cuma masih lemes aja. Kalau tante makannya yang banyak, pasti kuat lagi. Tante, kenapa bisa pingsan di kamar mandi? Masa iya aku ceritain kalau aku pingsan gara-gara lihat kecoa? Nggak keren banget sih. Jadi kemarin itu ada maling masuk rumah. Iya. Maling. Iya, maling. Terus tante ngelawan. Oh, iya dong. Soalnya tante kan jagoan. Tapi kalau jago, kenapa tetap pingsan? Soalnya kemarin itu ada 2 maling yang masuk ke rumah. Jadi tante dikeroyok gitu. Kenapa aku nggak denger ya? Kalau aku denger, aku kan bisa bantu tante Laras. Kamu kan lagi tidur. Jadi waktu itu mulut tante itu dibungkem. Gitu. Terus tante nggak bisa teriak. Oh, jadi tante belum sempat ngelawan. Tapi udah pingsan. Iya. Kalau semalam itu kamu ada di kamar mandi, kita berdua pasti udah kekurung tuh di kamar mandi. Tapi malingnya mau ambil apa tante? Kita kan nggak punya apa-apa. Iya juga ya. Mau ambil apa ya? Oh, jangan-jangan mereka itu bukan maling, Rena. Tapi mereka itu ingin culik kamu. Maksudnya orang yang mau nyulik aku udah tahu rumah ini. Aduh, Rena. Besok aja ya kita lanjutin ceritanya. Tante udah ngantuk, ya. Berarti di sini nggak aman lagi tante. Kita harus pindah, ya kan? Dasar bawel. Bakal panjang nih kalau kayak gini. Tante masuk ke kamar dulu ya, mau istirahat. Kamu juga istirahat ya. Papa tadi habis dari kantor polisi. Papa tanya update perkembangan pencarian Rena. Tapi belum ada kabar lagi. Terus ya Papa beli beberapa barang untuk kamu. Ada buah-buahan, ada sawo, ada lemon, ada anggur. Papa Terus- belanja sendiri. Iya, Papa belanja sendiri. Terus Papa beli ini buat. Ada yang spesial buat kamu. Ini. Ini tes pack kan? Ya itu test pack. Buat apa? Ya buat meriksa